kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang kitab Yeremia ya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pendahuluan dari kitab Yeremia ini. Jadi kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia itu sendiri, di mana Nabi Yeremia ini Nabi dalam perjanjian lama yang masa pemerintahannya itu sangat panjang ya. Yaitu Nabi Yeremia ini hidup dalam masa pemerintahan 5 raja, yaitu Raja Yosia, Yoahas, Yoyakin, dan Sedekia. Nama Yeremia ini dalam bahasa Ibrani ya, yaitu Yirmiyahu, dan dalam bahasa Yunani yaitu Lermias. Dan Nabi Yeremia ini lahir di Anatot ya, anak dari Imam Hilkiah. Kitab Yeremia ini terdiri dari 52 pasal ya, mana perjalanan hidup Nabi Yeremia ya, ketika Tuhan memilih Nabi Yeremia untuk menjadi seorang nabi ya pada saat ia masih sangat muda gitu. Dan Nabi Yeremia masih sempat berpikir bahwa dia belum pantas untuk menjadi seorang nabi, karena dia merasa dirinya belum layak untuk memimpin bangsa yang sudah Tuhan tetapkan gitu, karena dia merasa usianya masih sangat muda gitu dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya gitu. Dan di sini saya mengambil tema ya dari keseluruhan kitab Nabi Yeremia ini ya, atau perjalanan hidup Nabi Yeremia ini. Di sini saya mengambil yang Nabi Yeremia ini, nabi yang menangis atau bagaimana ratapan Yeremia atas kejatuhan Yerusalem. Nah, di sini saya tulis poin-poinnya. Mengapa Nabi Yeremia menangis ya? Mengapa Nabi Yeremia menangis? Kita sudah tahu pasti bahwa bagaimana Nabi Yeremia ini mengalami masalah-masalah atau pergumulan berat ya semasa hidupnya ini, mulai dari masa pemilihannya atau masa dia dipilih Tuhan sebagai nabi ya, waktu dia masih muda begitu. Bagaimana dia merasa, seperti yang saya sudah katakan dari awal tadi, bagaimana dia merasa bahwa dirinya ini belum layak untuk menjadi seorang nabi gitu karena usianya. Dan dilanjut lagi dengan bagaimana pergumulannya semasa hidupnya dalam memimpin bangsa Yehuda ini, di mana bangsa ini benar-benar bangsa yang tidak taat begitu, di mana Nabi Yeremia di sini menangis ya, karena perbuatan yang dilakukan oleh bangsa ini juga, perbuatan yang melanggar perjanjian dengan Tuhan, perjanjian yang mendasar gitu ya. Dan di sini saya tertulis beberapa poin yang mengapa Nabi Yeremia menangis. Yaitu yang pertama, di sini pelanggaran perjanjiannya, di mana di sini bangsa ini, karena sebelumnya ini mereka sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan ya, dan di mana mereka sendiri juga yang melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, sehingga hati Nabi Yeremia di sini menangis karena perbuatan yang dilakukan oleh umat Tuhan gitu, di mana mereka ini tidak hanya melanggar perjanjian dengan Tuhan saja, bahkan ada perbuatan mereka ya, atau mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan itu yang lebih buruk lagi, yang lebih keji begitu, yaitu perzinahan rohani yang mereka lakukan di sini. Yaitu mereka ini sebenarnya banyak perjanjian yang dilanggar oleh umat ini, oleh bangsa ini sebenarnya banyak, tapi yang lebih keji, yang lebih buruk begitu, yaitu mereka murtad kepada Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak Taurat Tuhan, dan mereka lebih memilih untuk menyembah kepada Allah-Allah lain, di mana mereka lebih mereka lebih memprioritaskan penyembahan berhala ini daripada Tuhan sendiri begitu, di mana mereka melakukan ritual yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang lebih ininya lagi, dalam kitab Yeremia ini di sini dijelaskan bahwa bangsa ini melakukan penyembahan berhala ini ya, dengan kalau dalam kitab Yeremia ya, di
situ ditulis bahwa bangsa ini tuh melakukan penyembahan kepada Dewi Mesopotamia yang ditulis dalam kitab Yeremia, yaitu Ratu Surga, di mana mereka melakukan penyembahan kepada dewa ini untuk di mana mereka ini melakukan melakukan adonan kue yang menyerupai gambar Dewi Ratu Surga Dewi Mesopotamia, di mana mereka melakukan adonan kue, bahkan mereka juga yang membakar anak-anaknya, mempersembahkan korban kepada dewi yang mereka sembah gitu. Itulah mengapa Nabi Yeremia juga menangis begitu, menangis karena mereka melakukan kejahatan demi kejahatan. Dan kalau kita melihat dari sejarah bangsa Israel bahwa memang dari keturunan mereka ini tidak ada yang takut gitu, mereka melakukan kejahatan kepada kejahatan yang lainnya. Dan mengapa Nabi Yeremia menangis? Karena ketika kota ini diruntuhkan, karena sebelumnya Tuhan sudah berjanji, sudah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan mendatangkan berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi siapa yang melanggar, siapa yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan akan mendatangkan hukuman. Jadi ketika bangsa ini melakukan kejahatan demi kejahatannya, walaupun Nabi Yeremia sudah hadir di situ, sebenarnya sudah hadir untuk menjadi terang, untuk menjadi pembawa firman Tuhan yang mengingatkan mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, tapi mereka menolak juga, mereka melakukan segala kejahatan juga ya, yang menyakiti Yeremia pada waktu itu, di mana mereka menghukum Nabi Yeremia ini. Mereka melakukan kejahatan yang tidak pantas sebenarnya kepada Nabi Yeremia ini, karena mereka ini tidak mau menerima ajaran yang diberikan oleh Nabi Yeremia ya. Mereka lebih memilih menyembah kepada Baal, pada dewa-dewa yang mereka percaya gitu. Sehingga Tuhan juga murtad kepada mereka ya. Tuhan menghukum mereka ya, dengan mana ya, seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia ya, bangsa ini diruntuhkan, kota ini diruntuhkan, di mana sedang terjadi kekejaman, terbunuh oleh pedang ya, menjadi tawanan di pengasingan, pemimpin dihina, orang banyak di situ, dan para pemuda dipaksa untuk bekerja berat, bahkan bayi mati kelaparan gitu ya. Dan bahkan juga ya ada orang tua yang memakan anak mereka sendiri gitu. Dan menurut di sini sih sebenarnya hukuman mereka ini lebih kejam dari hukuman Sodom dan Gomora, karena kota tua ini sebenarnya hanya dibakar dan menjadi abu, tidak dihukum seperti mereka yang pelan-pelan mematikannya dengan cara yang menyengsarakan begitu. Kesimpulannya adalah ketika kita membaca seluruh dari kitab Yeremia ya, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana ia memimpin, bagaimana ketika Tuhan memilihnya itu sejak muda ya, untuk menjadi seorang nabi, dia memilih untuk taat kepada Tuhan, dia tidak menolak perintah Tuhan ya. Dia adalah seorang nabi yang berintegritas ya, dia adalah seorang nabi yang berintegritas dan bertanggung jawab ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.